Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Hasiri Suparman. Saya dari Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2011001038. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Islam dan Iptek mengenai tafsir ilmiah pembusukan melalui pendekatan bayani, irfani, dan burhani. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai apa sih bayani, irfani, dan burhani itu. Yang pertama, bayani. Bayani adalah paradigma berpikir yang menekankan otoritas teks yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan hadis. Nah, metode ini itu sangat terikat dengan teks wahyu yang dan tidak berani untuk menafsirkan secara rasional konseptual. Ajaran agama cenderung dipahami dengan tekstual. Nah, ciri-ciri dari bayan ini, teks sebagai pijakan utama, mengabaikan konteks sehingga hasil penafsirannya itu cenderung kaku. Contohnya seperti terorisme, ISIS, ataupun ormas-ormas yang berjuang menegakkan khalifah ataupun kelompok ekstremisme. Lalu, simpulan dari bayan ini bahwasanya kelompok ini menafsirkan ayat-ayat jihad apa adanya, tidak melihat konteks kapan ayat-ayat turun dan harus ditafsirkan, dan akhirnya pemahamannya jauh dari kebenaran gitu. Lalu yang kedua, irfani. Irfani itu adalah paradigma berpikir yang berpijak pada instansi atau wahyu. Irfani juga dipahami sebagai upaya mencari makna di balik teks. Paradigma berpikirnya cenderung menekankan pada batiniah bukan lahiriah. Ciri-cirinya itu banyak mujahadah, lalu banyak berdoa namun kurangnya usaha, lalu terlalu pasrah dan kurang ikhtiar. Jadi dunia dianggap kurang penting dan mengabaikan peranan akal. Contohnya sufi, seorang sufi ataupun seorang tasawuf. Jadi kelompok ini tuh terlalu religius, namun kebanyakan dari kelompok ini cenderung kurang bersosialisasi gitu dan mengedepankan akhirat daripada dunia gitu, padahal kan harus seimbang gitu. Lalu yang ketiga itu ada burhani. Burhani itu paradigma berpikir yang berpijak pada akal atau ilmu pengetahuan. Metode ini berupaya memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam melalui argumentasi yang logis dengan menggunakan disiplin keilmuan. Jadi intinya dari burhani ini dia cenderung lebih ke pengetahuan, mengedepankan pengetahuan dan teknologi. Mereka maju dan berkembang secara duniawi, lebih modern namun mengabaikan konteks Al-Quran. Nah, lalu di sini kita ditugaskan untuk menafsirkan tentang pembusukan melalui pendekatan irfani, burhani, dan bayani gitu. Nah, ayat Al-Quran mengandung banyak isyarat sains. Ada perkiraan bahwa di dalamnya terdapat 800 ayat Al-Quran yang sesungguhnya memberikan isyarat sains. Sebagian diantaranya memang memberikan tantangan tersendiri untuk memahami maknanya secara bayani. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan lain yang melibatkan ilmu pengetahuan untuk memahami isyarat-isyarat sains dalam Al-Quran, yaitu dengan pendekatan burhani. Tentunya pemahaman yang lebih mendalam tentang isyarat sains itu mendorong dimensi etik yang perlu dikonstruksikan dengan pendekatan irfani. Lanjut tentang tafsir ilmiah tentang pembusukan. Para ulama klasik tidak melihat hal yang unik dari ayat Az-Zumar yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal sehat. Karena proses dari ayat tersebut kita melihat bahwa proses pembusukan merupakan fakta empiris yang menjadi sunatullah, sebuah keniscayaan. Akan
Akan tetapi, mengapa Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses pembusukan? Biologi modern telah menemukan adanya jasad teknik atau mikroskopik yang terlibat dalam proses pembusukan, yaitu bakteri. Pengetahuan tentang bakteri saat ini sudah dimanfaatkan dan dikembangkan industri-industri besar seperti obat, pupuk, makanan, dan lain-lain. Dengan perkembangan bioteknologi, bakteri itu dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat dan mempunyai keuntungan berlimpah. Seperti bakteri E. coli misalnya yang berfungsi membusukkan sisa makanan dalam usus besar telah direkayasa oleh manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk mendorong penyakit diabetes mellitus. Oleh karena itu, kita kembali lagi kepada pendekatan bayani, burhani, dan irfani, bahwasannya kita itu tidak selalu harus terpaku kepada Al-Quran ataupun akhirat gitu. Maksudnya kita juga harus memakai pendekatan burhani yang kita melihat kita hidup di dunia dan bagaimana caranya dari pembusukan tersebut itu menghasilkan hal yang bermanfaat gitu bagi sekitar gitu. Dan kita juga tidak boleh terlalu keirfani gitu, yang terlalu percaya bahwasannya pembusukan bioteknologi ilmiah ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan tidak mengesampingkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Dan ilmu pengetahuan itu sudah ada semuanya di dalam Al-Quran gitu. Jadi mengenai pembusukan ini, tidak semua hal yang menjijikan atau kotor itu tidak memiliki manfaat gitu. Semuanya memiliki manfaat asalkan kita tahu caranya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.